Inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini gitu loh. Kok anggap kami ini bodoh. Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, sopir keluarga Ferdi Sambo yang juga terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Kuat Ma'ruf ikut menangis ketika ibunda Yosua Rosti Simanjuntak meratapi kematian anaknya. Rosti heran dengan tindakan Kuat yang mau mengikuti skenario Ferdi Sambo untuk menutupi kematian Brigadir Yosua. Aku satu-satunya sebanyak itu kalian di rumah itu. Aduh, luar biasa, di mana hati kalian? Hewan aja mati. Hewan aja mati. Pasti mendapatkan pertolongan. Ini kalian manusia diciptakan Tuhan normal, punya mata, punya hati. Tapi satu pun kalian di rumah Ferdi Sambo itu mengikuti skenario atasanmu itu. Dan putrimu yang kau banggakan itu. Ada apa kamu dengan si putri itu, Kuat Ma'ruf? Ada apa? Siapa kamu di dalam itu? Siapanya si putri kamu? Sampai kamu mendesak, mengatur si putri. Saya orang kecil aja tidak diperbolehkan orang lain di rumah mengatur. Apalagi kepada istri yang bukan istri kita. Ini ingat ya, dicamkan dalam-dalam. Camkan dalam-dalam. Bagaimanapun pintarnya atasanmu itu membuat skenario, Tuhan akan melihat. Kami di sini saksi 12 orang. Memang kami orang lemah, tapi kami yakin di hadapan Tuhan kami akan diperhitungkan. Kami menuntut ketidakadilan ini dan kami mohon kepada Pak Hakim dan Pak Jaksa, berikan kami keadilan yang seadil-adilnya. Hanya itulah harapan kami, karena kami percaya Pak Hakim adalah wali Tuhan buat kami, orang yang lemah. Karena satu pun di antara rumah Ferdi Sambo itu tidak mempunyai hati nurani. Pemirsa, keluarga almarhum Brigadir Yosua sudah 3 kali menjalani persidangan sebagai saksi untuk 5 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Keluarga Yosua, terutama ayah dan ibunda Yosua, telah mencurahkan isi hati mereka di hadapan majelis hakim dan di hadapan Sambo CS. 5 terdakwa pun telah memohon maaf kepada orang tua Yosua. Apakah keluarga Yosua yakin persidangan akan mengungkap fakta sesungguhnya di balik kematian Yosua? Sudah hadir bersama saya di sini ada ayah dan ibunda Brigadir Yosua, Bapak Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, serta kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak. Pak Samuel, Ibu Rosti, Bang Kamarudin, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di program Prime Time News hari ini. Ibu, Bapak, saya tahu ini sudah pastinya lelah sekali menguras tenaga 3 kali persidangan dalam kasus pembunuhan berencana, pastinya sangat menguras emosi dan tenaga. Apakah Ibu Rosti merasa sudah melampiaskan seluruh yang Ibu ingin sampaikan kepada majelis hakim dan terdakwa? Kalau saya sebagai ibu di dalam kasus ini 3 kali persidangan, saya sudah berusaha melampiaskan apa yang sangat berat dengan melalui kasus pembunuhan yang sangat sadis yang dilakukan Ferdi Sambo putri bersama CS-nya atau komplotannya. Ya, kembali kami serahkan kepada Pak Hakim dan Pak Jaksa. Semoga beliau diberi Tuhan roh hikmat bijaksana di dalam memimpin persidangan ini, karena soal puas tidaknya itu ada di tangan Pak Hakim dan Pak Jaksa. Bagaimana untuk menentukan persidangan ini seadil-adilnya. Apabila nanti persidangan ini kami memperoleh keadilan atau mendapatkan keadilan, kami lega. Kami kembalikan ini kepada Pak Hakim yang memimpin perjalanan kasus ini. Oke.
Pak Samuel, perjalanan masih panjang, tapi sejauh ini apakah Pak Samuel merasa sudah menyampaikan seluruh isi hati, informasi yang Pak Samuel ketahui di depan majelis hakim? Sepanjang usaha saya sudah saya sampaikan apa yang sudah saya ketahui dan saya lihat di kasus almarhum Joshua ini. Tapi saya belum bisa mengutarakan sekarang itu puas apa tidaknya. Sedangkan pengadilan ataupun perjalanan persidangan masih berjalan. Tapi nanti kalau sudah ada ingkrah dari hakim yang mulia ataupun sudah berketok palu, di sanalah kita baru boleh mengutarakan puas apa tidaknya. Tapi apapun itu pasti ada nanti yang puas atau tidak. Ya. 3 kali persidangan. Hari ini untuk terdakwa Kuat, kemudian Ricky, kemarin untuk terdakwa Sambo dan Putri, minggu lalu untuk terdakwa Eliezer. Dari 3 persidangan itu, Ibu Rosti, masih ada yang mengganjal, masih ada yang Ibu rasa ingin disampaikan atau tidak tersampaikan pada saat itu? Di dalam persidangan ini, saya sudah berusaha mengungkapkan semuanya. Namun sebagai ibu, saya merasa ada yang terganjal karena mereka meminta maaf. Ferdy Sambo meminta maaf, Putri meminta maaf secara psikologi. Mereka kan seorang berpendidikan, bahkan penegak hukum. Dari wajah, mimik, pandangan mereka, belum ada maaf yang setulus-tulusnya atau dengan kata yang jujur. Mereka masih bertahan, masih kekeh di dalam mengatakan pelecehan yang dilakukan anak saya. Sedangkan pelecehan itu di Duren 3 sudah di SP3-kan atau ditutup. Mereka mengiring lagi ke Magelang. Jadi ini sebuah ganjalan bagi saya seorang ibu yang sudah melahirkan anak saya, yang sudah mendidik anak saya, yang sudah membesarkan anak saya dan memberi nasihat setiap hari, terlebih didikan rohani agar anak saya menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran di hadapan Tuhan maupun di hadapan atasannya, apalagi di dalam tugasnya agar dia tetap dipercaya orang. Baik, oke. Hari ini kita dengar Ibu Rosti bertanya banyak hal kepada Kuat. Ibu menyampaikan ada apa sebetulnya antara Kuat dengan Putri ini. Kita simak lagi pernyataan Ibu Rosti pada persidangan dengan terdakwa Kuat Ma'ruf hari ini. Anakku satu-satunya, sebanyak itu kalian di rumah itu. Aduh, luar biasa, di mana hati kalian? Hewan aja mati, hewan aja mati, pasti mendapatkan pertolongan. Ini kalian manusia diciptakan Tuhan normal, punya mata, punya hati. Tapi satu pun kalian di rumah Ferdy Sambo itu mengikuti skenario atasanmu itu dan putrimu yang kau banggakan itu. Ada apa kamu dengan si Putri itu, Kuat Ma'ruf? Ada apa? Siapa kamu di dalam itu? Siapanya si Putri kamu? Ada apa kamu dengan si Putri itu, Kuat Ma'ruf? Ibu Rosti kenapa bertanya seperti itu kepada Kuat? Apa yang Ibu curigai? Yang saya heran atau saya curigai sebagai perempuan, kalau kita sudah berumah tangga, berarti ada imam di tengah-tengah keluarga kita atau pemimpin di dalam rumah tangga kita. Ini seorang supir menjadi, kalau saya lihat di sini, di persidangan kasus ini, yang berperan atau berpengaruh di sini, seakan-akan si Kuat yang menjadi imam di dalam rumah tangga si Ferdy Sambo dan si Putri. Bisa si Putri sama si Kuat melakukan skenario, mengatakan jangan ada duri dalam rumah tangga. Rumah tangga ini saya heran, ini rumah tangga si Kuat apa rumah tangga si Sambo? Jadi di sini satu keheranan bagi saya, seorang perempuan yang sudah berumah tangga. Di setiap rumah tangga pasti ada jenjang-jenjang atau batasan. Itu siapa, perannya apa, poksinya apa.
posisi Kuat ini apa? Posisi ajudan yang lain apa? Apakah lebih tinggi peran seorang supir atau peran ajudan? Kalau Sambo sebagai imam di tengah-tengah keluarga, dia bisa membina istrinya, membina anak buahnya, agar tahu mereka batas-batasan pekerjaan yang disebut dengan tupoksi, lakukan tupoksi masing-masing. Ini sudah melebihi batas. Dia yang mengatur, dia yang mendesak. Dari persidangan yang saya ikutin sampai Pak Hakim mengatakan dia yang memegang kaki si Putri. Siapa sebetulnya si Kuat ini sampai begitu superior sekali ya? Iya. Nah itu yang akan saya tanyakan kepada Abang Kamarudin nanti. Ada apa dengan si Kuat ini? Apa informasi yang Anda tahu soal hubungan Kuat dengan Yosua, hubungan Kuat dengan Putri, dan peran Kuat dalam rencana pembunuhan Brigadir Yosua? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Pemirsa, Kuat Maruf adalah tokoh sentral dalam peristiwa di Magelang. Bang Kamarudin, hakim saja itu sampai mempertanyakan kenapa Kuat berani melarang-larang ajudan, berani menyentuh Putri, bahkan dalam dakwaan jaksa, Kuat yang mendorong Putri untuk mengadu ke Sambo soal kejadian di Magelang. Ada apa dengan Kuat, Bang? Jadi berdasarkan investigasi saya, Kuat ini adalah orang yang paling senior di situ. Jadi dia informasinya sudah bekerja kurang lebih 10 tahun. Di rumah Perdi Sambo, bahkan mulai dari rumah sebelum dibangun Saguling dia sudah ada di sana. Dan posisinya sebagai sopir? Posisinya sebagai supir daripada PC. Nah kemudian karena dia terpapar COVID, yang lain juga sebenarnya terpapar COVID juga, maka dia kurang lebih 2 tahun off atau tidak bekerja. Baru dia bekerja lagi baru akhir-akhir ini di 2022 dan itu langsung terjadi pembunuhan ini. Berarti sebelum Kuat ini off sudah sempat bertemu dengan Yosua sebelum dia off? 2 tahun itu? Sudah jadi ya? apa namanya, di antara para supir dan ajudan ini ada juga saling cemburu-cemburuan. Karena menyangkut kepercayaan daripada si majikan. Misalnya dulu di kalangan ajudan yang paling dipercaya itu dulu adalah yang berewokan yang orang Papua, namanya Matius. Itu udah saya investigasi semua, apartemennya atau tinggal di mana, misalnya di Kalibata sudah investigasi keluarganya di mana, semua sudah. Demikian juga misalnya karena dia melakukan sesuatu kesalahan di mata mereka, kaitannya dengan yang pernah saya paparkan dalam perkara lain yang dilarang oleh hakim untuk dibicarakan. Akhirnya kepercayaan itu berpindah kepada Joshua, kemudian kepada Daden. Daden ini adalah anak kesayangan emas daripada Perdi Sambo, sedangkan Joshua ini sebenarnya sempat disayang juga oleh Ibu Putri kan begitu. Jadi Daden untuk si Perdi Sambo, si Joshua ini kesayangan daripada ibu, maka dia sering diberikan hadiah-hadiah, diberi ulang tahun dengan caption yang romantis dan sebagainya gitu loh. Sehingga Kuat di sini cemburu dengan kedekatan itu. Ada dugaan begitu. Nah, kemudian Kuat ini juga yang mempengaruhi pola pikir daripada Putri Chandrawati. Mendorong Putri Chandrawati untuk melaporkan hal-hal yang enggak kepada suaminya, yaitu Perdi Sambo, dan Perdi Sambo terpengaruh. Kok bisa, Bang? Apakah hanya karena sebatas orang lama sehingga berani mempengaruhi pola pikir, berani mengadu ini dan sebagainya? Betul. Apakah karena keistimewaan orang lama itu? Ada juga keistimewaannya tentu, maka dia lama kerja di sana. Di sisi lain berdasarkan informasi yang saya gali, orang ini juga kan tidak tinggal satu rumah. Jadi Putri Chandrawati tinggal di rumah Saguling beserta anak-anaknya dan supirnya termasuk Kuat di sana. Kemudian bekerja di sana maksudnya. Sedangkan Perdi Sambo itu berdasarkan informasi yang saya gali dia tinggal di Jalan Bangka. Dan satu lagi ada rumah dinas mereka itu sekali-sekali dimanfaatkan atau digunakan. Tapi yang lebih banyak digunakan itu rumah Saguling dan rumah Jalan Bangka. Dan sejak itu Kuat memang selalu ikut dengan Ibu Putri? Iya, betul. Jadi peran Kuat ini sangat kuat sesuai namanya untuk mempengaruhi
Putri Chandrawati maupun mempengaruhi Perdi Sambo. Tapi apakah Kuat ini adalah squad yang sempat diceritakan Yosua pada Vera 7 Juli lalu? Kuat itu bukan squad. Yang dimaksud dengan squad itu adalah Daden dan Bribka RR yang senior. Jadi kenapa disebut squad itu artinya ada 8 orang itu pengawal atau ajudan daripada Perdi Sambo, dan itu semua udah saya identifikasi namanya, asalnya, nama orang tuanya, kakak adiknya semua sampai NIK-nya semua saya sudah dapat. Nah, termasuk Baradae ini juga sudah investigasi ke Manado dari Mapanget. Nama orang tuanya, ibunya semua sudah saya dapat itu. Makanya waktu itu langsung saya minta kepada pimpinan Polri periksa ini keluarganya semua. Artinya dugaannya squad gitu. itu pasti lebih dari 1 orang. Betul, ya. nah. Tapi itu diceritakan pada 7 Juli, Bang. Tidakkah 7 Juli itu ada kejadian di Magelang dan ada keributan antara Yosua dengan Kuat sehingga squad itu diduga adalah si Kuat? Berbeda. Jadi peristiwa itu kan sudah terjadi sejak 19 Juni. Kemudian terulang 21 Juni, terulang terakhir di 7 Juli. Nah, jadi perselisihan di antara mereka ini sudah lama ada. Atau kecemburuan. Kalau masih ingat dulu pertama kali mereka membuat framing, parfumnya Joshua sama aromanya dengan parfumnya Putri. Oh, Joshua disebarkan informasi berkata ajudan-ajudan ini dia menembak atau mengancam menembak fotonya Perdi Sambo, macam-macam lah itu. Jadi diduga orang ini dulu. Ada sekelompok orang yang merupakan ajudan yang cemburu lah ya dengan kedekatan. Dan kalau kita melihat peran masing-masing itu sebelum pembunuhan, pada saat pembunuhan dan pasca pembunuhan itu masing-masing punya peran, sudah dibagi oleh Perdi Sambo. Misalnya peran Putri dan peran Kuat itu menghasut Perdi Sambo. Ini sebelum melalui telepon dan melalui rapat. Pada saat kejadian mereka juga punya peran masing-masing dibagi. Misalnya peran Brigadir Daden itu sama dengan Romer itu adalah menjaga rumah di luar. Yaitu jangan sampai misalnya ada orang masuk ke dalam jadi ketahuan, termasuk mencegah adik almarhum Reza ya. Reza ketika datang ke sana, Daden lah yang menggeledah baik bodinya maupun motornya bersama Romer, kemudian mengalihkan perhatiannya dengan cara mengatakan kamu dipanggil oleh Karo Propos, padahal dia tidak dipanggil pada jam 18 itu. Sehingga dia 4 jam waktunya terbuang-buang di ruang Karo Propos menunggu Karo Propos, padahal andaikan dia bisa masuk ke rumah itu kemungkinan belum dibunuh almarhum atau sedang penyiksaan kan begitu. Nah, kemudian ada juga peran daripada Susi. Susi itu ditugaskan untuk mencuci barang bukti, menyiram darahnya atau membersihkan dan sebagainya. Peran daripada yang lain ada juga untuk misalnya memanggil saksi-saksi. Ya. Jadi masing-masing ini diduga punya peran sehingga ini bisa menguatkan soal perencanaan pembunuhan itu. Sebelum kita bahas itu lebih jauh, maksud saya di sini 340 itu sempurna terjadi. Perencanaan pembunuhan itu. Misalnya ada yang berperan memanggil AKP Irfan dari Subdit tempat Pidum Polri untuk melucuti CCTV. Waktu itu kan sudah saya katakan, nah, yang disebut dengan petir, makanya saya bilang periksa petir. Yang saya maksud petir itulah AKP Irfan. Kemudian ada juga yang berperan memanggil ahli CCTV. Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh, Bang Kamarudin, soal apakah unsur pembunuhan berencananya sudah terpenuhi berdasarkan sidang-sidang yang sudah dilewati ini dengan saksi-saksi yang dihadirkan. Tapi kalau tadi Bang Kamarudin bilang ini komplotan. Saya ingin mengomentari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Samuel. Komplotan. Pak Samuel tadi berpesan kalian ini jangan sampai terbawa arus. Kalian itu kan berarti banyak ya. Pak Samuel berpesan jangan sampai terbawa arus. Kita putarkan terlebih dahulu cuplikan pernyataan dari Pak Samuel dalam persidangan hari ini. RR sama Kuat, tolong dilihat ke sini biar saya lihat dulu bola matamu. Tolong lihat sini. Saya singkat aja. Tadi sudah saya persiapkan. Saya berharap buat kalian berdua. Tadi sudah meminta maaf. Tapi saya berharap dan keluarga besar berharap. Janganlah kalian berdua itu terbawa arus. Paham itu? Kalian sudah bisa baca tulis. Jangan terbawa arus. Kalau Anda berdua terbawa arus,
Anda dimakan arus. Paham? Jangan terbawa arus. Apa yang ingin disampaikan Pak Samuel sebetulnya kami akan tanyakan lebih jauh pemirsa usai jeda berikut ini. Pak Samuel berpesan kepada dua terdakwa hari ini, Ricky Rizal dan Kuat Maruf, jangan sampai terbawa arus, kalau tidak kalian yang akan terbawa arus. Apa yang ingin Pak Samuel sampaikan dari itu, Pak? Ya, terkait dengan nasihat saya tadi kepada Kuat Ma'ruf dengan si Ricky Rizal, di terakhir saya bicara dengan mereka berdua, memang saya utarakan tadi untuk berdua orang yang terdakwa ini, kalian jangan terbawa arus, akhirnya nanti kalian dimakan arus. Arus di sini maksudnya apa, Pak? Artinya di situ, sejak saya ikuti ini peristiwa ini penuh dengan skenario yang disusun satu orang sutradara. Kalau mereka mengikuti skenario ini, akhirnya mereka jadi satu korban. Sedangkan mereka itu kan punya anak istri. Mereka mengikuti skenario yang korban ikut juga anak istrinya. Itu tujuan saya tadi. Disusun oleh sutradara. Sutradaranya Sambo. Mungkin bisa kita menilai entah siapa itu sutradaranya. Dan kalau mereka terus mengikuti skenario itu, keluarga mereka lah yang akan jadi korban. Iya, benar. Itu pesan Pak Samuel kepada mereka ya. Jadi kalau menurut Pak Samuel, mereka ini sampai sekarang masih berstrategi karena mengikuti skenario tadi, takut dengan Sambo atau karena apa, Pak? Di awalnya memang orang itu mengikuti skenario Sambo ini, antara takut dengan Sambo, mungkin ada pula iming-iming yang diimingkan oleh Sambo. Makanya orang itu mengikuti skenario yang disusun mereka. Baik, mudah-mudahan nasihat Pak Samuel tadi bisa mengetuk hati mereka ya, supaya betul-betul bisa berkata sejujur-jujurnya. Pemirsa, saya ingin memutarkan ada satu pernyataan atau pertanyaan dari kuasa hukumnya Sambo dengan Putri yang mengundang riuh suasana sidang kemarin. Kita simak bersama. Selama Bapak berumah tangga dengan Ibu Muhammadiyah Joshua, memang Bapak tinggalnya di Parensi Tuan atau bersama-sama? Sampai sana lagi. Saya tanya, Bapak jawab saja. Apakah selama berumah tangga dengan Ibu Rosti atau Ibu Joshua, Bapak serumah dengan mamanya Joshua? Ya jelas serumah. Ayo Bapak jawab aja. Saya tanya, Bapak jawab. Biar yang juga bisa jawab. Bapak jawab saja. Bapak serumah dengan mamanya Joshua. Oke. Pak Samuel dan Ibu Rosti sepertinya terheran-heran mendengarkan pertanyaan ini. Pak Samuel dulu, kenapa Pak? Ya, saya merasa heran. Armar Hanis ini seolah-olah tidak ada materi lagi yang mau dipertanyakannya sama saya. Dari awal memang sudah saya nilai dia. Tidak tahu lagi dari segi mana dia mau bertanya sama saya. Pertanyaan dia itu sangat ya tidak logis. Sedangkan saya udah jelas tinggal di Sungai Bahar Jambi. Di Jambi ini saya sudah 30 tahun lebih di Jambi. Jadi dia bertanya, saya tinggal di Padang Sidempuan, istri saya tinggal di Jambi. Jadi otomatis pertanyaan itu saya rasa lucu. Jadi ya dia lucu bertanya, saya jawab lucu. Saya tahu pertanyaan dia itu untuk menjebak saya agar menjadi emosi. Tapi itu saya tahu. Dari mimik wajahnya, matanya aja saya tahu dia untuk memancing saya menjadi emosi menjawab dia, jadi bahan dia untuk mengadu argumen dengan saya. Oke. Akhirnya saya jawab dengan lucu juga. Kalau memang saya dengan istri saya tidak satu rumah, apa mungkin saya punya anak sampai 4, aku bilang gitu. Oke, ada yang menarik karena waktu Pak Samuel lagi menjawab, Bu Rosti ini kayaknya gregetan ingin mengambil mikrofon. Saya ingin tanya kepada Bu Rosti kali ini, Ibu kenapa gregetan pengen ikut menjawab juga sambil mau mengambil mikrofon? Gimana ya, ada gregetan. Seorang PH, ini aku dalam duka berat sebenarnya, sangat berat. Tapi dengan pertanyaan seorang PH yang sudah sekolah tinggi, pertanyaannya kok lucu, aneh. Dia itu kan privasi rumah tangga. Dia penyidik untuk anakku yang mana, kan 4 anakku.
Jadi yang mau ditanyakanin satu rumah ini berarti anakku ini dari mana empat-empatnya. Itu satu keheranan bagi saya. Itu layaknya ditanyakan kepada si Sambo dan si Putri karena mereka punya banyak rumah. Kami aja rumah masih rumah sekolah. Karena saya memperjuangkan anakku agar anakku menjadi anak yang baik dan mempunyai harapan. Namun mereka sudah memutus, mengakhiri nyawa anakku sangat sadis dan sangat biadab. Jadi PH-nya ini juga benar-benar perlu dikasih didikan ini. Dia itu termasuk privasi rumah tangga loh. Kenapa ke kami diarahkan pertanyaan itu yang saya buat gregetan. Bapaknya kok mau ngeladenin pertanyaan yang tidak layak. Itu pertanyaan anak TK aja nggak laku. Pak Samuel Buat merasa kami. juga seperti itu pertanyaan anak TK? Nggak Ya, layak. saya memang merasa aneh dia punya pertanyaan yang seperti saya utarakan pertama sekali tadi. Dia itu dua hal menurut penilaian saya. Dia memancing saya biar emosi, dan dia pertanyaan itu seharusnya kayak dibilang seperti yang diutarakan istri saya tadi, itu seharusnya ke Ferdi Sambo sama si Putri. Jadi menurut keterangan ART-nya di hari yang lalu, Susi ya? si Susi, si Ferdi Sambo ini kan dua kalinya seminggu pulang ke Saguling. Saguling, hari Sabtu sama Minggu. Lebih banyak di rumah Bangka. Iya, seharusnya pertanyaan itu apakah dia salah ambil materi, seharusnya sama klien dia, akhirnya ditanyakan sama saya. Jadi itu semua pendukung kita yang melihat persidangan itu jadi menyorak-nyoraki mereka. Karena dianggap tidak nyambung ya, Bang Kamarudin Tidak juga merasa nyambung. seperti itu. Apa yang berusaha dipancing dari kuasa hukum kalau mulai bertanya seperti itu? Sebenarnya begini, mereka ini tidak menguasai materi sebagai penasihat hukum. Tetapi karena sudah menerima honor, diduga dalam jumlah besar, kan tidak enak kalau tidak bertanya. Jadi yang penting bertanya Ada juga saja. yang menarik selain karena honor ya. Iya. Bang Kamarudin waktu itu di-challenge juga sama kuasa hukum dari Sambo Putri yang mengatakan relevansinya apa barang bukti yang dibawa Bang Kamarudin, baju, sandal Yosua dan lain relevansinya Semua apa? Boleh relevan. dijawab nanti Bang Kamarudin, kita harus sudah Semua terlebih dahulu relevan. pemirsa. Kami akan hadir kembali usai Headline News. Saya mohon maaf untuk Ibunda Yosua beserta keluarga atas peristiwa ini. Saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Inilah kalau ceritanya settingan yang seperti ini gitu loh. Kok anggap kami ini bodoh. Marilah kita betul-betul fokus ke bukti yang sifatnya betul-betul substantif dan relevan, karena kita kan sama-sama jaga proses persidangan ini, sama-sama mencari siapa sebenarnya pelaku yang harus bertanggung jawab. Itu kan proses yang harus kita lalui. Kemudian baju gamis, apa relevansinya? Tadi kan di baju koko ya, tadi ditegaskan bahwa itu diberikan untuk semua. Dan juga sendal dan lain-lain yang kami pikir itu tidak masuk akal kemudian dijelaskan. Tapi ketika kami gali lebih jauh, misalnya terkait dengan tuduhan bahwa Bu Putri ikut menembak, ternyata saksi juga tidak bisa menjelaskan, tidak melihat sudah pasti. Kemudian bahkan hanya mendapat informasi, foto senjatanya saja dapat dari internet. Apakah itu yang disebut dengan hasil investigasi? Ini kan jadi pertanyaan serius. Dan saya tidak pernah dengar ada investigasi dengan metode wawancara, doorstop, dan rilis. Bukan begitu metode investigasi. Relevansi barang Yosua yang Anda bawa ke persidangan dipertanyakan Bang Kamarudin, termasuk investigasi yang Anda lakukan. Baik. Jadi barang bukti itu kan ada 3 sebab barang bukti ya. Sendal yang berdarah, baju kaos, dan baju gamis. Sendal yang berdarah itu kalau ingat CCTV yang beredar di televisi atau di media, pada menit 15:49 yang pertama kali saya curigai kenapa dalam 1 menit dia bisa pakai sepatu sekaligus pakai sendal di rumah Saguling. Itulah sendal itu.
kenapa itu ada dikirim ke Sungai Bahar? Harusnya itu kan dari barang bukti. Padahal saya tanya ke penyidik, di mana ini barang bukti? Penyidik selalu diam dan tidak tahu. Nah, bahkan saya tanya juga itu ke Kabareskrim dan Dirtipidum, mereka tidak tahu. Kemudian sepatu juga saya tanya, karena sepatu tidak ada darah, harusnya saya potret saja. Itu ada di Sungai Bahar juga. Artinya sepatu itu dipakai pada saat hari pembantaian juga. Tetapi yang berdarah-darah sendal itu. Nah, kemudian kaos itu adalah barang atau pakaian yang dipakai oleh almarhum pada tanggal 4 ketika Putri memotret dia sedang menyetrika baju anak-anaknya yang ada OSIS itu. Itulah bajunya. Dan di lengannya itu ada darah. Darah dari mana itu? Kan begitu. Nah, kemudian mengenai baju koko, itu adalah pemberian Putri kepada almarhum ketika mereka mau berangkat ke Bali. Dalam rangka liburan yang mereka naik jet pribadi, bawa semua ajudan, anak-anaknya sampai dengan supirnya, sampai dengan anjingnya pun dibawa ke Bali. Jadi Nah, apa yang artinya Anda buktikan, Bang Kamarudin? yang mau saya buktikan adalah ini barang bukti kan harusnya dalam penyidikan ini. Kenapa ini barang bukti bisa dikirim ke Sungai Bahar? Harusnya kan dipegang penyidik ini. Nah, bersamaan harusnya dengan celana. Dugaan Anda kenapa? Kenapa sebagian harus dibawa ke Sungai Bahar, sebagian disita oleh penyidik? Ya karena penyidik ini kan awalnya tidak berpihak ke kita. Karena sudah berulang kali saya katakan kepada hakim, penyidik ini tidak pro ke kita, tapi pro ke Sambo. Jadi Anda ingin mengatakan, jadi barang bukti ini harusnya dalam berkas penyidikan, tapi dikirimi ke Sungai Bahar. Tapi ada yang tidak dikirim. Tapi ada yang tidak dikirim. HP. Dan itu yang ditanya Ibu Rosti. HP digelapkan. 3 laptop juga. Nah, kemudian mengenai ada satu koper berkas. Itu berkas semua ada relevansinya kok. Salah satu contoh, penyidik dari mulai tingkat perwira pertama sampai perwira tinggi takut kepada Perdi Sambo. Saya pelajari berkasnya, ternyata ada dokumen Satgas Merah Putih. Jadi ada penghalangan penyidikan di situ ya? Saya kasih kepada majelis, ada relevansinya dong. Nah kemudian saya ingin tanya soal HP karena ini menarik. Ini sebetulnya barang bukti yang mungkin bisa mengungkap sebetulnya bagaimana komunikasi hubungan Yosua dengan keluarga Sambo selama ini. Bu Rosti, apa yang Anda curigai dari HP itu sehingga Anda tanyakan itu ke dalam persidangan? Karena kan yang ditanyakan di dalam kasus itu bagaimana saya dekat dengan anak saya, anak kandung saya sendiri, dan komunikasi kami. Agar komunikasi ini dapat detail satu persatu apa yang kami komunikasikan antara aku dengan anak kandungku yang sudah mereka bunuh, tunjukkan HP itu. Kenapa Ibu tanyanya ke kuasa hukum atau ke kubunya PC? Saya tanyakan karena mereka tidak ada mengalihkan ini pembunuhan ini dengan pelecehan. Jadi biar nampak benarkah anak aku melakukan pelecehan, kan pasti ada komunikasinya. Bagaimana apa yang terjadi di kasus ini dan apa yang mereka sembunyikan, kejahatan apa yang mereka sembunyikan di sini. Jadi Ibu curiga HP Yosua itu justru ada di mereka. Kenapa dilenyapkan sama laptopnya? Alat-alat bukti anak aku yang lain kenapa dilenyapkan semua beserta ajudan-ajudan yang lain. Kalau mereka bersih, anak aku melakukan pelecehan ini, tidak mungkin dong saya sebagai perempuan udah dilecehkan, saya hilangkan semua alat bukti. Tunjukkan ke publik, tunjukkan kepada hakim, tunjukkan kepada jaksa, itu baru seorang perempuan yang punya pendidikan. Ini melebihi yang tidak punya pendidikan. Baik, tapi terus Sambo sebagai penegak hukum tahu akan hal itu kan, untuk menelusuri ini kan tahu, nggak perlu ke sana sini, berikan bukti yang. Sebagai tambahan, Mbak, atas 3 handphone dengan 4 nomor itu, saya sudah mencoba mengintervensi menggunakan aplikasi Get Contact. Itu sudah dihapus semua isinya. Jadi handphone itu yang mereka kuasai sekarang itu hanya merecord nomor-nomor dia sendiri saja dari 4 nomor itu, sedangkan nomor lain sudah dihapus. Nah, pertanyaannya mengapa mereka menghapus isi handphone itu? Kemudian mengapa terjadi transaksi uang tanggal 11 Juli dari e-bankingnya almarhum ke rekening Brib KRR? Jadi jangan dibilang tidak ada relevansinya. Ini relevansinya adalah pencurian juga dengan kekerasan dan TPPU. Ada juga unsur pembunuhan terencana dan sebagainya. Cuma persoalannya adalah bahwa saya ini kan menyidik sendiri perkara ini. Bukan penyidik yang sebenarnya yang menyidikkan begitu. Karena kenapa? Berulang kali saya katakan penyidik ini berpihak kepada Kadif Propam dalam kalau hal ini. Kalau bukti transaksi yang Abang sebutkan tadi, Abang memiliki itu?
Ada informasi, maka saya verifikasi ke Kabareskrim. Kabareskrim manggil 2 anak buahnya, yaitu Dirtipidum yang sekarang jadi Kapolda Kalimantan Selatan dan Dirtipideksus. Itu jenderal-jenderal dua-duanya. Ditanyakan, benar ada. Oke. Iya. Tapi kalau menurut Febri dijawab bahwa HP itu sekarang harusnya ada di pihak kejaksaan. Tidak ada. Jadi mereka waktu itu mencoba membeli HP yang baru, mau mengganti HP yang mereka lenyapkan atau hilangkan itu. Saya menolak dong. Yang kita perlukan HP anak Ito dan Lai ini, bukan HP pengganti. Kalau soal HP bisa aku belikan HP kok. Mau HP yang tercanggih yang bagaimana bisa saya beli buat mereka. Bukan itu yang kita inginkan. HP yang menjadi barang bukti. Di situ bisa kita lihat percakapannya, kan begitu. Mengapa dilenyapkan dan atau dihilangkan? Gitu loh. Baik, oke. Untuk Pak Samuel, tadi kita juga sudah sempat putarkan permohonan maaf dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Yang menarik juga pada saat permohonan maaf itu disampaikan, kita lihat Ibu Rosti dan Pak Samuel sepertinya tidak mau. Boleh dikoreksi ya, sepertinya tidak mau untuk menatap atau melihat wajah mereka. Dan ada juga kata-kata dari Verdi Sambo yang mengatakan bahwa saya minta maaf, tapi itu karena perbuatan Yosua, anak Bapak dan Ibu. Pak Samuel, apa tanggapan Bapak? Dari awal memang saya sudah memperhatikan mimik daripada wajah terdakwa kedua belah pihak. Bahwa dari wajah itu tidak ada berubah dari mulai awal perkara ini ada. Sifat angkuh masih ada. Dari cara pandang, kerenyit wajah masih nampak. Masih dia menganggap semua orang ini di bawah dia. Sedangkan dia meminta maaf itu saya lihat hanya formalitas. Tidak tulus. Tidak tulus artinya. Formalitas. Nah, jadi dia saya lihat dari berbicara meminta maaf itu hanya tidak tulus ataupun formalitas. Kenapa Pak Samuel berani meminta untuk membuka masker mereka? Oh, begini. Itu gimana ceritanya? Pada saat itu Pak Hakim yang mulia menanyakan kami apakah kenal terdakwa Verdi Sambo ini dan Putri Chandrawati. Nah, inilah kesempatan saya berbicara atau memohon kepada Hakim yang mulia. Pak Hakim yang mulia, kalau boleh saya minta kedua terdakwa tolong diperintahkan dibuka maskernya. Disitulah pendukung kita bersorak-sorai. Baru saat itulah pernah terbuka itu masker si Putri. Baru saya lihat jelas wajahnya. Bagaimana saya mau mengenal orang pakai masker? Selama ini saya tidak pernah bertemu fisik. Baru kali ini. Jadi makanya saya sangat memohon kepada hakim supaya dibuka itu masker. Baik. Terakhir kepada Ibu Rosti, perjalanan sidang ini masih panjang Ibu. Hasilnya kita tidak tahu seperti apa, apakah sesuai harapan atau tidak. Tapi saya ingin tahu apakah nanti kalau yang Ibu harapkan hasil persidangan nanti itu seperti apa Bu? Ya, sebagai kita ibunya almarhum Yosua sebagai korban, kita mengharapkan ini kasus ini memperoleh keadilan yang seadil-adilnya. Seperti yang tadi kakak bilang, bagaimana nantinya. Kalau bagaimana nantinya, kami sebagai umat yang mempunyai iman, kami berpegang teguh kepada Tuhan. Semoga ini semua kasus ini memperoleh kebenaran yang seadil-adilnya dari Tuhan. Keadilan itu ada, yang adil itu adalah Tuhan. Hakim jadi wakilnya Tuhan. Jadi kami serahkan kepada hakim agar hakim turun roh hikmat roh hikmat bijaksana buat mereka di dalam memimpin kasus ini. Karena menentukan nanti kan hakim yang menentukan. Dan ini. Ibu selalu berpesan kepada para terdakwa untuk jujur. Agar jujur dan jujur. Semua terdakwa agar jujur, jangan hanya minta maaf. Kalau maaf tuh gampang dari mulut kita ini. Selagi mulut kita, lidah kita ini belum terbuat dari besi atau tulang, gampang menyebut maaf. Jadi kata maaf itu harus kata jujur yang sedalam-dalamnya dari hati, lubuk hati yang dalam. Baik. Mudah-mudahan itu bisa mengetuk hati para terdakwa untuk bisa menyampaikan kebenaran dalam persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Terima kasih Pak Samuel, Ibu Rosti, Bang Kamarudin, terima kasih sudah hadir bersama kami di Prime Time News. Semoga Ibu, Bapak, dan keluarga selalu dikuatkan.